Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mejanya dilihat ya, di bawah meja kalau ada sampah dibuang. Ada Bu. Nggak ada. Untuk doa hari ini anak-anak dipimpin ketua kelas ya. Sekarang ketua kelas Mbak Suli silakan maju ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Terima kasih Mbak Sulis. Apakah anak-anak sudah siap mempelajari materi hari ini? Sudah siap, Bu. Mari kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat hari ini, biar lancar. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Kali ini anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Insya Allah masih, Bu. Ibu kasih pertanyaan ya. Mengapa khutbah nikah penting dalam pernikahan Islam? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Apa? Ayo anak Jida. Karena khutbah dalam nikah itu berisi tentang nasihat untuk suami atau istri dalam perkembangan nikah ini. Nice. Benar sekali. Terus yang kedua, apakah anak-anak masih ingat bagaimana peran dakwah dalam memberi keluarga sakinah mawaddah? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Peran dakwah dalam membina keluarga adalah dakwah itu memberikan ilmu dan motivasi agar keluarga menjalani hidup sesuai ajaran Islam, Bu. Nah, benar. Oke, Bu Guru lanjut ya untuk materi hari ini tentang munakahat. Nah, capaian pembelajaran hari ini anak-anak memahami ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Untuk yang intinya saja itu yang munakahat ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini tadi menganalisis ketentuan munakahat. Itu ya anak-anak ya. Nah, apa itu pernikahan? Siapa yang tahu apa itu pernikahan? Ayo, anak Sherly. Tahu apa enggak? Apa ya, Bu? Nikah itu pokoknya ada cowok, ada cewek gitu loh, Bu. Ke Iya. KUA gitu. Iya, benar. Iya, Bu. Iya, benar. Oh iya. Nah, sekarang hukumnya ya. Hukumnya itu ada 5 anak-anak. Ada mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Dan untuk rukun nikah itu ada 5. Nah, itu tadi ya dari Sherly, ada calon suami, ada calon istri, dan kalau mau nikah ke KUA itu enggak berdua aja, tapi ada walinya juga, ada wali saksi, dan 2 wali dan 2 orang saksi gitu ya. Terus yang terakhir itu ada ijab kabul, jadi ada ijabnya juga. Nah, untuk syarat-syarat pernikahan ya
ada calon suami istri. Nah, untuk kedua mempelai tadi harus Islam yang pertama, terus berakal sehat ya. Nanti harus sehat. Kalau nggak berakal tidak sah. Harus berakal ya. Iya, Bu. Terus apa? Boleh menikah, Bu. Iya, itu nanti hukumnya ada lain. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terus suka sama suka juga. Jadi kalau dipaksa mungkin makruh ya nanti jatuhnya. Jadi harus suka sama suka gitu Kak. Gitu nak anak. Iya, Bu. Terus kalau istrinya itu harus selesai masa iddah. Kalau masih masa iddah itu tidak boleh Kak. Tidak boleh anak-anak harus Berarti itu istrinya sudah janda ya, Bu ya? Kan masa itu udah. Ya kalau misalkan mau nikah lagi. Iya. Gitu. Kalau nggak mau nikah lagi, kalau pertama itu nggak ada Ya, kan, nggak ada. ya. Ya gitu. Pokoknya kan ada ya. Sekarang itu menikahi janda. Nah, itu kalau lihat-lihat dulu jandanya itu sudah masa iddah apa belum. Kalau sudah boleh lah waktunya menikah gitu ya. Ya, Bu. Untuk syarat wali dan saksi anak-anak ada 2. Wali harus muslim, laki-laki ya, gak boleh perempuan. Laki-laki, baligh, terus berakal dan adil. Terus untuk saksi harus 2 orang laki-laki muslim yang adil. Terima kasih. Untuk sekarang Bu Guru membagi kelompok ya. Iya, Bu. Bu Guru kasih tugas, nanti dikerjakan dan didiskusikan, terus dipresentasikan di depan sini. Ya. Baik, dikerjakan ya anak-anak. Ya, diskusi ya. Ya, diskusi ya. Ada yang kesulitan? Masih belum kerjakan, Bu. Berpikir tahu. Siapa yang nulis? Jangan lupa namanya ditulis ya. Ya, Bu. Bu, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah, Bu. Sebentar ya, nunggu temannya. Siap, Bu. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Baik, sambil menunggu temannya, kelompok 1 boleh maju dulu, nggak apa-apa. Ayo, kelompok 1 bisa maju ya. Dipresentasikan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kelompok 1, monggo. Kelompok 1 maju.
Baik, siapa yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang rukun nikah yang dibacakan oleh rekan Tuti. Oke, rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah ada calon suami, kemudian yang kedua ada calon istri, ada wali nikah, kemudian 2 orang saksi, yang terakhir ada ijab kabul. Itu merupakan rukun nikah yang dalam Islam sudah kami diskusikan di kelompok kami. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan maju presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai syarat nikah yang akan dipresentasikan oleh Mbak Sija. Jadi syarat nikah itu menurut Islam ada 5. Yang pertama harus ada calon suaminya. Calon suami di sini harus beragamanya Islam, kemudian dia baligh atau sehat, dan kemudian tidak dalam keadaan ihram. Lalu kalau calon istri, dia harus perempuan muslim dan tidak melalui masa iddah. Kemudian yang ketiga harus ada wali nikahnya, wali yang dari pihak perempuan, baik itu ayah kandung, kalau misalnya ayah nggak ada, nanti ada rukun. Lalu yang keempat harus ada 2 orang saksi, ini yang orang laki-laki muslim, kemudian dia harus adil. Yang terakhir harus adanya ijab dan kabul, ucapan dari wali dan diterima oleh calon pengantin dalam satu majelis secara jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, apa sih rukun tadi itu apa sih? Tidak tahu, Bu. Rukun adalah unsur wajib yang harus dipenuhi, Nak. Jadi kalau rukun tadi belum terpenuhi, artinya belum sah ya. Jadi rukun 5 tadi itu harus terpenuhi, anak-anak. Ada calon suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Terus apa sih syarat itu? Nah, ada rukun, ada syarat. Jadi pelengkap ya. Hal yang harus dipenuhi agar rukun bisa dijalankan dengan sah. Jadi ada rukun dan ada syarat juga. Dan untuk syaratnya ada calon suami istri dan syarat wali dan saksi. Gitu anak-anak. Nah, baik. Bu Guru akan coba cek apakah masih ingat pelajaran ini tadi ya. Sekarang, siapa yang mau jawab bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan dini? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ayo, Nak Rosi. Hukum asalnya boleh jika memenuhi syarat, tapi dianjurkan untuk dilakukan ketika pasangan siap secara fisik, mental, dan ekonomi agar tidak menimbulkan mudarat. Pintar sekali. Ingatannya bagus. Untuk yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Jelaskan hikmah yang disyariatkan pernikahan dalam Islam. Untuk menjaga kehormatan, menyalurkan kaum secara halal, membentuk keluarga sakinah, serta meneruskan keturunan secara sah. Dari kelompok 2, nggak ada yang mau jawab. Tidak, Bu. Tidak.
Baik, terima kasih dari kelompok yang sudah maju, yang sudah aktif, ialah kelompok 2. Terima kasih ya. Dan sekarang waktunya doa. Ketua kelas memimpin doa. Oh ya. Baik, sekian pelajaran Ibu pagi ini. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa anak-anak di rumah dibaca, dipelajari ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan. Apa ya kepiwali? Terima kasih ya. Tolong perhatikan semuanya. Ini waktunya malah baru 16 menit. Dari 20 menit. Jadi terlalu singkat. Ya nanti terserah ada nilai ya. Nilainya harus objektif tuh. Jangan subjektif nilainya. Kalau iya, kalau tidak ya. Ini. Jadi upayakan ya, tadi sudah bagus sebetulnya ya. Itu pembelajarannya jangan guru center, tapi harus student. Jadi misalnya ada bacaan sini, itu jangan dibaca sendiri oleh guru. Coba perhatikan anak-anak, bla 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 gitu ya. Itu jangan. Ayo, Mbak Amalia silakan dibaca. Dengan gurunya yang baca.